Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di alur cerita film High Five. Film ini menceritakan 5 orang dengan kekuatan super yang ingin mengalahkan seorang pemimpin dari sebuah sekte sesat. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita film High Five. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah operasi pengangkatan semua organ tubuh seperti jantung dan yang lainnya, yang mana sang pemilik organ telah mendonorkan semua organ tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Setelah operasi selesai, hal aneh pun terjadi. Tubuh dari sang pendonor tiba-tiba secara perlahan terbakar jadi abu. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, seorang wanita bernama Wan Seo telah menjalankan transplantasi jantung. Dokter sangat kebingungan ketika mengetahui kalau kondisi Wan Seo baik-baik saja setelah menjalankan transplantasi jantung. Ketika Wan Seo dan ayahnya bernama Jong Min makan bersama, Jong Min memarahi Wan Seo karena memiliki tato pada lengannya. Wan Seo beralasan kalau ia tidak pernah menato tubuhnya dan tato itu muncul dengan sendirinya setelah ia menjalankan operasi. Wan Seo berkeinginan untuk tetap berlatih taekwondo. Namun, Jong Min melarangnya karena taekwondo sangat berbahaya untuk kondisinya Wan Seo sekarang. Alasan Jong Min melarangnya karena ia takut kehilangan Wan Seo, seperti istrinya yang telah meninggal karena serangan jantung. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria tua bernama Yong Chun sedang terbaring koma. Tak lama, Yong Chun tiba-tiba terbangun dari komanya, dan terlihat kalau kondisinya Yong Chun baik-baik saja, serta ada sebuah tato di lengannya. Kembali ke Wan Seo, sekali lagi ia berusaha membujuk ayahnya untuk memperbolehkannya berlatih taekwondo. Tentu saja Jong Min melarangnya. Ketika ayahnya pergi, Wan Seo curi-curi kesempatan untuk berlatih taekwondo. Wan Seo yang bingung dengan apa yang baru saja terjadi, ia beralasan kalau bocah di sampingnya adalah pelakunya. Entah apa yang Wan Seo pikirkan ketika melihat jalan yang menanjak tinggi, ia mencoba berlari menaiki tanjakan tersebut. Dan terlihat kalau sekarang Wan Seo memiliki kekuatan fisik melebihi orang pada umumnya. Dan terlihat tato di lengannya mulai berubah. Di tempat lain, putrinya Yong Chun bernama Chung Hwa bingung akan kondisi tubuh ayahnya yang terlihat seperti tak terjadi apa-apa. Dokter yang menangani Yong Chun juga kebingungan dengan kondisi tubuhnya Yong Chun. Kembali ke Wan Seo, ketika ayahnya pergi, ia mencoba kembali menaiki tanjakan. Di saat yang sama, terlihat ada seseorang sedang merekam aksinya Wan Seo. Beruntung Wan Seo menyadari keberadaan orang itu. Ternyata pria itu juga memiliki tato di lengannya. Setelah berbicara cukup lama, pria bernama Ji Seong menunjukkan kemampuan yang ia miliki. Dengan hembusan dari mulutnya, ia dapat mengeluarkan angin seperti badai. Berdasarkan informasi dari Ji Seong, diketahui kalau mereka mendapatkan kemampuan super dari seseorang yang telah mendonorkan organnya pada mereka. Dan selain mereka berdua, ada 4 orang lagi yang telah menerima organ dari orang yang sama. Dari 4 orang itu termasuk Yong Chun. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Gidong yang memiliki kekuatan dapat meretas berbagai macam teknologi dengan sentikan jarinya. Dengan kemampuan tersebut, Gidong dapat dengan mudah mendapatkan uang dari mesin slot. Singkat cerita, diadakan pesta olahraga transplantasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Wan Seo yang mengikuti perlombaan itu, jelas ia dapat dengan mudah memenangkannya. Sampai-sampai ia berhasil mendapatkan hadiah juara pertama. Setelah perlombaan selesai, Wan Seo sangat senang ketika mendapatkan sepatu baru. Tak lama, seorang wanita penjual yogurt bernama Seon Neo menghampiri mereka dan memberikan mereka yogurt. Dan ternyata Seon Neo telah melakukan transplantasi ginjal. Mendengar kalau Seon Neo juga melakukan transplantasi ginjal, Wan Seo dan Ji Seong mencoba memeriksa lengannya Seon Neo. Namun Seon Neo tidak memiliki tato pada lengannya. Akan tetapi mereka melihat kalau ada simbol tato di belakangnya Seon Neo. Wan Seo menceritakan apa yang ia dapatkan setelah melakukan transplantasi jantung. Sedangkan Ji Seong mendapatkan kekuatan setelah melakukan transplantasi paru-paru. Setelah mendengar cerita mereka, Seon Neo bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Karena dirinya tak memiliki kemampuan apapun. Namun setelah operasi, Seon Neo merasa kalau kulitnya tiba-tiba jadi lebih sehat dan cerah. Ternyata Gidong juga ada di sana dan mendengar pembicaraan mereka. Gidong menunjukkan kekuatannya yang ia dapatkan setelah transplantasi kornea mata.
Setelah menunjukkan kekuatan yang ia miliki, Seonnyeon menyarankan Gidong untuk jadi ketua kelompok kekuatan super mereka. Jiseong yang mendengar itu, ia pun terlihat tidak menyukainya. Ditambah dengan sikapnya Gidong yang terlihat sombong, Jiseong tambah tidak menyukainya. Keesokan harinya, kedua anaknya Yeongchun bingung dengan acara yang ingin dibuat oleh ayah mereka. Bingchun sadar kalau ayahnya terlihat seperti pemimpin dari sebuah sekte sesat. Tak lama, beberapa patung mulai muncul dari bawah dan disusul dengan kemunculan Yeongchun. Bingchun menyambut kedatangan ayahnya selayaknya memuja seorang dewa. Bingchun kesal pada sikap ayahnya dan mulai menyerang ayahnya. Yeongchun yang mencoba melawan tanpa sengaja mengaktifkan kemampuan yang dapat mengambil masa hidup orang lain. Sadar akan kekuatannya, Yeongchun mencoba menyerap kehidupan dari sebuah tanaman. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Yaksu memberitahukan kalau jam makan siang telah habis dan memerintahkan semua bawahannya untuk kembali bekerja. Akan tetapi, salah satu pekerja bernama Seong-hun berkata kalau jam makan siang masih tersisa 3 menit. Ketika Seong-hun menyinggung masalah Yeongchun yang terlihat seperti ketua sekte sesat, Yaksu pun memarahinya. Dan ternyata Yaksu telah menganggap kalau Yeongchun seperti ayahnya sendiri. Tak lama alarm berbunyi yang menandakan ada seseorang mengalami kecelakaan kerja. Ketika semua pekerja pergi mencari bantuan, Yaksu menyentuh tubuh pekerja yang mengalami kecelakaan. Dan terlihat ketika Yaksu menyentuh pria itu, tato di lengannya mulai bergerak. Chunghwa mencoba menceritakan apa yang ia lihat dari kemampuan ayahnya. Awalnya sang dokter tidak percaya akan perkataan Chunghwa. Namun ketika melihat sikapnya Chunghwa, sang dokter percaya dan menduga kalau kemampuan itu didapatkan dari pendonor. Mendengar perkataan sang dokter, Chunghwa sadar kalau masih ada orang lain yang juga mendapatkan donor organ. Sedangkan di tempat lain, terlihat kalau Jiseong sedang melatih napasnya. Setelah selesai, Jiseong sadar kalau Wanseo selama ini tidak memiliki seorang teman. Entah dari mana Jiseong mendapatkan informasi kalau ada seorang penjahat memiliki kekuatan super dan penjahat itu ingin memiliki semua kekuatan super. Oleh karena itu, Jiseong mengajak Wanseo untuk bekerja sama demi mengalahkan penjahat tersebut. Tak lama, Seonnyeon menghampiri mereka dan berkata kalau ia telah mengetahui kekuatan yang ia miliki. Akan tetapi Wanseo dan Jiseong tidak menghiraukannya karena mereka menganggap kalau itu bukanlah kekuatan super. Di tengah-tengah itu mereka mendapatkan pesan dari Gidong. Di tempat lain terlihat kalau Gidong sedang ditahan oleh pengelola judi yang mengalami kerugian akibat Gidong. Di tengah-tengah pembicaraan, Jiseong tiba di sana. Namun Jiseong hanya melewati mereka dan pergi ke toilet. Tak lama Seonnyeon dan Wanseo juga tiba di sana. Seonnyeon mencoba meminta dengan baik-baik kalau ia ingin membawa pergi Gidong. Walaupun sudah meminta dengan baik-baik, para pengelola judi tidak ingin melepaskan Gidong. Dikarenakan tidak ada pilihan, Wanseo dengan sengaja membuat Jiseong bersin. Melihat ada kesempatan, mereka pun segera pergi dari sana. Tentu saja para pengelola judi itu tidak membiarkan mereka begitu saja. Anak buahnya Chunghwa yang kebetulan juga ada di sana mengikuti mereka pergi dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Melihat kalau mereka sedang dikejar, Wanseo menambahkan kecepatannya. Dengan kemampuan Gidong, mereka berhasil melewati beberapa rintangan. Akan tetapi, dikarenakan ayahnya Wanseo menelepon, mereka sempat terpisah. Dengan kemampuan dari Jiseong, mereka dapat melarikan diri. Dikarenakan sikapnya Gidong yang tak mengucapkan terima kasih setelah mereka menolongnya, Jiseong pun kesal padanya. Sampai-sampai mereka pun berkelahi. Beruntung perkelahian itu dapat Wanseo hentikan. Jika mereka masih saja berkelahi, Seonnyeon berkata lebih baik mereka tidak pernah bertemu lagi. Jongmin yang sedari tadi menghubungi Wanseo, namun tak ada jawaban, ia pun sangat mengkhawatirkan keadaan Wanseo. Dalam keadaan panik, Jongmin mencecar pertanyaan pada Wanseo. Wanseo yang tidak dapat menahannya pun akhirnya menangis dan lalu pergi. Keesokan harinya, kini Chunghwa telah menonton rekaman dari kemampuan super lainnya. Chunghwa mencoba membujuk sang dokter untuk bekerja sama dengannya, karena Chunghwa ingin membuat sebuah serum yang dapat memberikan seseorang kemampuan super.
Di tempat yang berbeda, Ji Se-yong kini sadar kalau sikapnya malam tadi terlalu berlebihan dan ia pun menyesali perbuatannya. Kemudian Wan Seo mengajaknya untuk pergi menemui seseorang yang memiliki kekuatan super seperti mereka. Setelah mereka berkumpul, ternyata Ji Se-yong belum juga tiba. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Ternyata ledakan itu berasal dari tempat kerjanya Yaksu. Mengetahui ada ledakan, Yaksu meminta para pekerja untuk segera pergi dari sana. Setelah membantu para pekerja melarikan diri, Yaksu melihat kalau Seong-hun terkurung di dalam. Dikarenakan ledakan tadi, Yaksu tak dapat membuka pintunya. Tak lama, Wan Seo datang dan menendang pintunya. Akan tetapi pintu itu memiliki 3 lapis. Dengan kekuatan Gidong, pintu kedua terbuka. Dikarenakan di dalam sana terlalu berbahaya, mereka tak dapat memasukinya. Tiba-tiba Ji Se-yong datang dan meminta Gidong untuk membuka pintu ketiga. Namun dikarenakan ruangan itu dipenuhi dengan asap, Ji Se-yong kembali karena di dalam ia tidak dapat melihat apapun. Lagi-lagi mereka berdua bertengkar. Seon-nyeon yang sudah tak tahan lagi dengan sikap mereka berdua, ia pun berteriak dan memarahi mereka berdua. Hingga akhirnya Wan Seo dan Ji Se-yong kembali ke dalam. Dengan panduan dari Gidong, mereka berhasil kembali bersama Seong-hun. Melihat kondisinya Seong-hun, tanpa ragu Yaksu memperlihatkan kekuatan yang dapat menyembuhkan orang lain. Akan tetapi, sebagai gantinya Yaksu kehilangan banyak air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia meminta sebuah air untuk ia minum. Seon-nyeon yang panik tanpa sengaja mengaktifkan kekuatannya, yang dimana Seon-nyeon dapat membagi kekuatan dari seseorang ke orang lain. Dikarenakan bangunan itu akan runtuh, mereka segera pergi dari sana. Dalam pelarian mereka, Seon-nyeon sadar kalau tadi Gidong pergi mencari air dan belum kembali. Di sisi lain, terlihat kalau Gidong sedang berusaha mencari jalan keluar. Ketika Gidong melihat cahaya lampu yang sangat menyilaukan, ia teringat akan masa kecilnya dulu dan ia pun ketakutan. Setelah berhasil mengantar Seong-hun keluar, mereka kembali mencari keberadaan Gidong. Dikarenakan di dalam ada banyak gas berbahaya, Ji Se-yong memutuskan untuk pergi menyelamatkan Gidong. Karena hanya dirinya lah satu-satunya yang dapat menahan napas cukup lama. Hingga akhirnya ia menemukan keberadaan Gidong. Melihat Gidong tak dapat bernapas, Ji Se-yong mencoba membantunya untuk bernapas. Setelah semuanya selesai, Yaksu menjelaskan tentang kekuatannya yang dapat menyembuhkan luka orang lain seperti patah tulang. Namun sebagai gantinya kandungan air di dalam tubuhnya habis. Oleh karena itu setelah ia menyembuhkan orang lain, ia harus segera meminum air. Kekuatan itu ia dapatkan setelah transplantasi hati. Yaksu mengucapkan terima kasihnya karena tadi Seon-nyeon telah menyelamatkan hidupnya. Dikarenakan mereka adalah manusia super, Seon-nyeon berencana untuk membuat nama panggilan mereka masing-masing yang sesuai dengan kekuatan mereka. Dimulai dari Wan Seo, ia ingin dipanggil sebagai Nine Girl. Lalu untuk Ji Se-yong akan dipanggil sebagai Tank Boy. Kemudian untuk Seon-nyeon akan dipanggil sebagai First Girl. Sedangkan Gidong akan dipanggil sebagai Bluetooth Man. Dan terakhir Yaksu akan dipanggil sebagai Baterai Man. Sepulangnya Wan Seo, ia bertemu dengan ayahnya yang sedang kesusahan mengganti ban mobil. Melihat ayahnya kesulitan mengganti ban mobil, diam-diam Wan Seo membantu ayahnya. Keesokan harinya tanpa sengaja Yaksu bertemu dengan Yongchun. Ketika ingin pergi, Yongchun sadar kalau Yaksu memiliki tato di lengannya. Sadar akan tato itu, Yongchun bertanya apakah Yaksu pernah menjalani operasi transplantasi organ. Yaksu menjawab kalau ia telah mendapatkan transplantasi hati. Sebelum pergi, Yongchun meminta Yaksu untuk menjaga kondisi tubuhnya. Malamnya ketika di perjalanan pulang untuk mengantarkan salah satu anak buahnya Chonghua, tiba-tiba Yaksu tak sadarkan diri dan sadar-sadar kalau sekarang dirinya sedang diikat di suatu tempat. Chonghua berencana menjadikan Yaksu sebagai objek penelitian. Tanpa sepengetahuan Chonghua, sang dokter ternyata telah memberitahukan semuanya pada Yongchun. Yongchun berencana untuk mengambil hati milik Yaksu dan mentransplantasikan hati tersebut pada dirinya. Sebelum itu, ia ingin mencoba mengambil masa hidupnya Yaksu. Namun tidak terjadi apa-apa pada Yaksu, yang artinya Yongchun tak dapat mengambil masa hidup dari sesama manusia super. Kesal akan hal tersebut, Yongchun mengambil masa hidupnya salah satu dokter di sana, dan semua orang yang ada di sana pun mulai ketakutan. Kemudian Yongchun memutuskan untuk secepatnya melakukan transplantasi hati.
Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Satu persatu dari mereka telah diculik. Dimulai dari Ji-seong, lalu Seon-nyeol, dan selanjutnya Gi-dong. Kemudian sekarang mereka ingin menculik Won-seo. Akan tetapi aksi tersebut diketahui oleh Jong-min. Jong-min yang tahu kalau putrinya ingin diculik, ia memutuskan untuk menghadapi mereka semua sendirian. Tentu secara diam-diam Won-seo membantu ayahnya. Hingga sampai akhir, Jong-min tak menyadari kalau semua itu adalah perbuatan putrinya. Di tempat lain terlihat kalau sekarang Seon-nyeol, Ji-seong, dan Gi-dong sedang ditahan di penjara khusus. Chunhwa kesal karena sang dokter telah berkhianat dan bekerja sama dengan ayahnya. Jika Chunhwa ingin tahu mengapa alasan dirinya berpihak pada Yeong-chun, sang dokter meminta Chunhwa segera menemui ayahnya. Chunhwa kaget setelah melihat kondisi ayahnya sekarang yang terlihat kembali muda. Ketika Yeong-chun sendiri, ia memasuki alam bawah sadar, dan di sana ia menemukan sebuah simbol. Dari balik simbol tersebut ada sosok misterius keluar dan mencoba menghentikan Yeong-chun. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, terlihat banyak orang mendatangi kediamannya Yeong-chun. Sementara itu, Yeong-chun meminta Chunhwa untuk membawa 4 orang lainnya yang memiliki kekuatan super padanya, agar ia dapat menjadi seorang dewa. Tentu saja Chunhwa mencoba menghentikan ayahnya, tapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Yeong-chun pergi menemui 3 orang yang telah Chunhwa tangkap. Bawahannya Chunhwa yang tak tahu akan perubahannya Yeong-chun, mereka mencoba menahannya. Namun tanpa sengaja Yeong-chun menyadari kalau kekuatan fisiknya juga meningkat. Sementara di sisi lain, Gi-dong berusaha menyentikkan jari kakinya. Setelah beberapa kali mencoba, hingga akhirnya ia berhasil membuka pintunya. Namun sialnya, tak lama bawahannya Yeong-chun membawanya ke ruangan operasi. Pada saat itu, Gi-dong menjentikkan jari kakinya untuk mengirim pesan pada Won-seo dan membuka pintu penjara teman-temannya. Won-seo yang telah mendapatkan lokasinya Gi-dong segera pergi. Namun kepergiannya itu dihentikan oleh Jong-min. Jong-min berkata kalau ia telah mengetahui semuanya. Jong-min khawatir jika Won-seo pergi mungkin saja untuk beberapa tahun ke depan, Won-seo dirawat di rumah sakit. Dengan perlahan, Won-seo mencoba menjelaskan kondisi teman-temannya sekarang yang telah diculik oleh para penjahat. Dengan sedikit bujukan, akhirnya Jong-min memutuskan untuk membantu putrinya menyelamatkan teman-temannya. Sementara di tempat lain, kini operasi transplantasi kornea mata pada Yeong-chun berhasil dilakukan. Di sisi lain terlihat kalau Gi-dong meminta bantuan pada Yaksu. Dengan sisa kekuatannya, Yaksu mencoba menolong Gi-dong. Di waktu yang sama, terlihat acara pembukaan sekte dimulai. Semua orang kaget ketika melihat seorang anak muda muncul dengan singgasananya. Yeong-chun mulai menunjukkan kekuatannya dan menghasut semua orang di sana untuk menyembahnya sebagai dewa. Ditambah ketika Yeong-chun menunjukkan kekuatannya yang dapat menyembuhkan penyakit orang lain, semua orang di sana mulai menyembahnya sebagai dewa. Di sisi lain terlihat kalau Won-seo dan ayahnya telah sampai di kediamannya Yeong-chun. Tepat di waktu yang sama, tiba-tiba Yeong-chun baru saja turun dari atas. Sadar akan tato di tangannya Yeong-chun, Won-seo segera menendangnya. Ketika Yeong-chun berkata kalau ia ingin mengambil jantungnya Won-seo, Jong-min pun marah dan ingin menghajarnya. Namun aksinya itu dihentikan oleh Won-seo. Melihat kekuatan putrinya, Jong-min bingung dengan kekuatan putrinya. Tak lama Seon-nyeol dan Ji-seong tiba di sana. Jong-min yang sudah tak tahan lagi dengan sikapnya Yeong-chun, ia pun ingin menghajarnya. Tentu saja dengan kekuatan Yeong-chun sekarang ia dapat dengan mudah mengalahkan Jong-min. Melihat kalau ayahnya telah dihajar, pertarungan antara sesama manusia super pun dimulai. Seon-nyeol dan Ji-seong yang tidak memiliki kekuatan bertarung, mereka pun hanya dapat menonton pertarungan tersebut. Dikarenakan kekuatan yang dimiliki Yeong-chun, terlihat kalau Yeong-chun dapat mengungguli pertarungan tersebut. Sadar akan kekuatan milik Seon-nyeol, Yeong-chun membujuk Seon-nyeol untuk bekerja dengannya agar ia dapat dengan mudah mengambil kekuatan dari orang lain. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Gi-dong dan Yaksu datang. Setelah mereka berkumpul dengan kekuatan Seon-nyeol, ia menyatukan kekuatan mereka dan memberikan pada Won-seo, dan ronde kedua pun dimulai. Dengan bantuan Seon-nyeol, kini Gi-dong menggunakan kekuatannya untuk membantu Won-seo.
dan tanpa sengaja pertarungan mereka menyebabkan ledakan. Dan satu persatu patung Yongchun hancur. Ketika Gidong melihat struktur patung itu, trauma masa kecilnya kembali muncul. Di saat yang sama di lantai atas, semua orang tak henti-hentinya menyembah Yongchun. Dikarenakan Yongchun telah menyerap air, kini kekuatan dan lukanya kembali pulih. Dan satu persatu ia menghajar mereka semua. Sekali lagi Yongchun membujuk Seonnyeon untuk memberikan semua kekuatan mereka padanya. Alih-alih memberikannya pada Yongchun, Seonnyeon malah memberikannya pada Wonseyo yang telah sekarat. Dan ronde ketiga pun dimulai. Pada pertarungan ini, terlihat Wonseyo dapat mengungguli kekuatan Yongchun. Hingga akhirnya Wonseyo dapat menjatuhkan Yongchun ke lantai dasar. Sadar akan lantai di atas akan runtuh, mereka memutuskan untuk kembali menyatukan kekuatan mereka dan memberikannya pada Gidong. Hingga akhirnya dengan keberaniannya dan kekuatannya Gidong, mereka dapat menghentikannya. Dikarenakan semuanya sudah selesai, kini mereka ingin mengembalikan kekuatan itu pada mereka masing-masing. Akan tetapi Yongchun yang masih belum kalah bergabung dengan lingkaran dan mencoba mengambil semua kekuatannya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Jongmin datang dan menendang Yongchun. Kini kondisi tubuhnya Yongchun telah kembali menua. Sebagai balas budinya, Yaksu mencoba menyembuhkan Yongchun dari penyakitnya. Dan Gidong membiarkan Yongchun untuk menemui para jamaahnya. Dan semua orang yang melihat kondisinya Yongchun pun kebingungan. Setelah semuanya benar-benar selesai, mereka pun bersantai demi menghilangkan lelah. Pada saat itu, Seonnyeon memberikan sebuah nama untuk kelompok mereka. Dikarenakan jumlah mereka ada 5 orang, mereka menyebut diri mereka dengan High Five. Dan ini sekaligus menjadi akhir cerita film High Five. Kira-kira seperti inilah kesimpulan dari alur cerita film High Five. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.